Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Waluyo, dengan NIM 12225011254. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas akhir saya dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama itu sini ada cover yang itu judulnya Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan pada Media Sosial YouTube dan X menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Langsung saja ke latar belakang. Jadi kebijakan fiskal ini itu seperti ini, kebijakan yang mengatur tentang pajak, belanja negara dan lain-lainnya. Jadi kebijakan fiskal ini memegang peranan vital dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dan berkelanjutan pembangunan. Baru-baru ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan arah kebijakan yang memicu diskursus publik yang masif, yakni rencana kenaikan pajak yang bertambah. Itu sudah terjadi. Itu yang dijadwalkan berlaku pada kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lalu ada Koretex. Lalu dinamika respon masyarakat terhadap kebijakan ini sangat beragam. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa penyesuaian tarif diperlukan untuk menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Namun di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran mendalam mengenai penurunan daya beli masyarakat dan potensi kenaikan harga barang yang dapat memicu inflasi. Respon ini tidak hanya terbatas pada diskusi konvensional, tetapi terekam secara masif di platform media sosial seperti Twitter dan YouTube, yang kini menjadi wadah utama ekspresi opini publik dan kritik terhadap kebijakan pemerintahan. Lalu, tantangan utamanya dalam memahami aspirasi publik ini adalah volume data opini yang sangat besar, tidak terstruktur dan beragam, cepat dan bergerak cepat secara real time. Metode konvensional seperti survei menjadi kurang efektif dan efisien untuk menangkap sentimen publik dalam skala ini. Oleh karena itu, pendekatan machine learning dan text mining menjadi solusi krusial untuk mengoptimalisasi analisis sentimen. Analisis sentimen memungkinkan pemetaan persepsi masyarakat apakah cenderung positif, negatif, atau netral, yang hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi penting bagi pembuat kebijakan. Berbagai penelitian terdahulu telah menguji efektivitas algoritma klasifikasi untuk kasus serupa. Itu dari Hasan dan Mimi membandingkan algoritma logistik regression, Naive Bayes, dan support vector machine dalam menganalisis sentimen kenaikan PPN, di mana SPM unggul dengan akurasi 86 dibandingkan Naive Bayes yang mencapai 74,63%. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ramanto dan Al-Aziz pada tahun 2024 yang membandingkan SPM dan Naive Bayes pada analisis lunasan cortex dengan kesimpulan bahwa SPM memiliki performa klasifikasi yang sedikit lebih baik. Di sisi lain, penggunaan model deep learning seperti Indobert juga mulai diterapkan sebagaimana dilakukan oleh Manopo et al. 2005 yang menawarkan akurasi tinggi namun menurut sumber daya komputasi yang jauh lebih baik. Jadi meskipun SPM dan deep learning seringkali menunjukkan akurasi yang lebih tinggi, algoritma Naive Bayes, khususnya varian multinomial Naive Bayes, tetap menjadi pilihan yang sangat relevan dan potensial terhadap penelitian membuktikan bahwa dengan teknik processing yang tepat, seperti penanganan data tidak seimbang
menggunakan Storm Smooth. Multinomial Naive Bayes mampu mencapai akurasi yang kompetitif. Keunggulan utama metode ini terletak pada efisiensi komputasi, kecepatan pelatihan model, dan kesederhanaan dalam menangani data teks berdimensi tinggi, menjadikan sangat cocok untuk analisis data media sosial yang bervolume besar. Jadi berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini memanfaatkan algoritma multinomial Naive Bayes yang dioptimalkan serta memperluas sumber data tidak hanya dari X tetapi juga dari komentar YouTube untuk mendapatkan spektrum opini yang lebih luas dan komprehensif. Rumusan masalahnya ada 3, yaitu bagaimana tahapan processing yang efektif untuk menangani karakteristik data komentar gabungan dari YouTube dan X. Yang kedua yaitu bagaimana kecenderungan sentimen publik positif, negatif, atau netral terhadap kebijakan fiskal, yaitu PPN 12% dan Cortex berdasarkan klasifikasi model. Lalu yang terakhir itu berapa tingkat akurasi, presisi, dan recall algoritma Naive Bayes classifier dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat tersebut. Di sini ada 5 batasan masalahnya, yaitu data diambil dari platform X atau Twitter dan YouTube. Yang kedua, topik kebijakan dibatasi pada kenaikan pajak 12%, kenaikan VN 12% dan sistem Cortex. Metode klasifikasi menggunakan multinomial Naive Bayes classifier. Yang keempat, fitur ekstraksi teks menggunakan TF dan IDF. Rentang waktu pengambilan data disesuaikan dengan periode ramainya isu. Jadi itu sekitar tahun 2024 dan 2025. Di sini tujuannya ada 3 tujuan, yaitu menetapkan teknik text mining untuk mengelola opini publik dari 2 karakteristik media sosial yang berbeda. Yang kedua, mengukur presentasi sentimen publik terhadap kebijakan fiskal Kemenku sebagai bahan evaluasi kebijakan. Yang kedua itu menguji platform algoritma Naive Bayes dalam klasifikasi teks bertema ekonomi atau perpajakan. Manfaatnya itu yang pertama dari manfaat teoritis, yaitu memberikan kontribusi studi komparasi mengenai efektivitas Naive Bayes pada data lintas platform. Itu yang kedua, manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan berbasis data kepada pemerintah mengenai aspek-aspek kebijakan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, misalnya keadilan pajak atau masalah teknik sistem. Lalu ada kajian pustaka. Yang pertama itu ada kajian metode. Jadi ada analisis sentimen. Analisis sentimen itu adalah proses komputasi untuk menentukan polaritas emosi, positif, negatif, atau netral dalam teks. Dalam konteks kebijakan publik ini digunakan untuk memahami penerimaan masyarakat terhadap aturan baru dengan menggunakan Naive Bayes classifier. Naive Bayes adalah metode klasifikasi probabilistik yang memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Algoritma ini mengasumsikan bahwa setiap fitur atau kata bersifat independen. Menjelaskan bahwa Shagian dan Painem pada tahun 2024 menjelaskan bahwa metode ini sangat cocok untuk analisis sentimen karena kecepatan dan kesederhanaannya dalam menangani data teks berdimensi tinggi. Lalu ada pre-processing teks media sosial. Jadi data yang bersumber dari media sosial itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, dan memiliki tingkat
kebisingan yang tinggi. Jadi oleh karena itu pre-processing merupakan tahapan fundamental dalam text mining atau natural language processing untuk mengubah data mentah menjadi format yang lebih bersih dan terstruktur agar dapat diproses oleh algoritma klasifikasi menurut Zhang Fei dan Liu pada tahun 2016. Tujuan utama dari tahapan ini adalah mengurangi kompleksitas fitur teks tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah tahapan krusial dalam pre-processing teks media sosial. Yang pertama ada cleaning dan cache folding. Tahapan cleaning ini berfungsi untuk membersihkan data dari elemen-elemen yang tidak relevan dan dapat mengganggu proses analisis. Nah, jadi contohnya itu kayak URL atau username dengan simbol @ lalu ada normalisasi kata. Data media sosial seringkali dipenuhi dengan bahasa gaul atau slang, singkatan dan akronim. Jadi normalisasi ini adalah proses mengubah kata-kata tidak baku tersebut menjadi bentuk baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari Gunawan et al. 2018, normalisasi teks sangat krusial dalam analisis sentimen berbahasa Indonesia karena kegagalan dalam menormalisasi kata dapat menyebabkan hilangnya makna dan menurunkan akurasi model klasifikasi. Yang ketiga ada tokenizing. Tokenizing adalah proses pemecahan kalimat atau dokumen teks menjadi potongan-potongan kata yang disebut sebagai token. Dalam konteks analisis media sosial, tokenisasi juga harus mempertimbangkan pemisahan hashtag yang seringkali mengandung kata kunci topik menurut Thala 2003. Lalu ada stop word removal. Tahapan ini bertujuan untuk menghapus kata-kata yang sering muncul namun tidak memiliki bobot informasi yang signifikan dan menentukan kelas atau sentimen seperti kata hubung dan atau di ke. Lalu ada stemming. Stemming adalah proses mentransformasi kata berimbuhan menjadi kata dasar. Untuk bahasa Indonesia, proses ini melibatkan penghapusan awalan, akhiran, sisipan, dan konflik. Menurut Asian et al. pada 2005, stemming efektif untuk mengelompokkan variasi kata yang memiliki makna dasar yang sama sehingga meningkatkan kepadatan dokumen terhadap kata kunci. Lalu ada penanganan spam dan noise spesifik. Jadi setiap platform media itu memiliki karakteristik penggunaan noise atau gangguan atau noise yang unik. Khusus untuk platform berbasis web seperti YouTube, berbasis video seperti YouTube, tantangan pre-processing menjadi lebih kompleks. Menurut Nur Rahma, Cutjerana, Sanusi, dan Armia pada tahun 2024, penanganan data dari platform seperti YouTube memerlukan perhatian khusus pada spam, komentar promosi, serta komentar yang tidak relevan dengan konteks video. Lalu ada penelitian terkait. Penelitian mengenai analisis sentimen terhadap kebijakan fiskal di Indonesia telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya aktivitas opini publik di media sosial. Berbagai studi terdahulu telah menetapkan respon masyarakat terhadap kebijakan pajak pertambahan nilai menjadi 12% serta modernisasi sistem administrasi perpajakan atau Cortex dengan menggunakan pendekatan algoritma yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh
Panggabean et al. Pada tahun 2005 dan Siagian dan Painem pada tahun 2024 menjadi landasan utama dalam memahami pola interaktif di platform Twitter. Kedua penelitian ini menggunakan algoritma net bias dan menemukan bahwa dominasi sistem publik terhadap PPN 12% adalah negatif. Panggabean et al. Pada tahun 2025 secara spesifik menyoroti bahwa reaksi masyarakat di X cenderung impulsif dan berkaitan erat dengan kekhawatiran terhadap daya beli. Temuan ini diperkuat oleh analisis kualitatif Lala Febiola pada tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa penolakan wajib pajak didasari oleh persepsi ketidakadilan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Dari sisi komparasi metodologi, perdebatan mengenai efektivitas algoritma klasifikasi menjadi fokus beberapa peneliti. Hasan dan Bimbi pada tahun 2025 serta Rahmadina et al. Pada tahun 2025 juga dalam eksperimennya membandingkan kinerja support vektor mesin dengan net bias, di mana SVM terbukti memiliki akurasi yang lebih tinggi mencapai 82,20% dibandingkan net bias. Namun Rahmanto dan Al-Aziz pada tahun 2024 memberikan perspektif berbeda dengan membuktikan bahwa multinomial net bias tetap mampu menghasilkan akurasi optimal di atas 80% apabila dikombinasikan dengan teknik penanganan data tidak seimbang seperti smooth. Hal ini menegaskan bahwa dengan premrosesan yang tepat, net bias menawarkan keseimbangan terbaik antara platform akurasi dan efisiensi komputasi, terutama jika dibandingkan dengan metode deep learning seperti Indobert yang digunakan oleh Manopo et al. 2025 yang memerlukan sumber daya komputasi jauh lebih besar. Sebelum fokus pada tarif pajak, penelitian terbaru juga mulai merambah pada aspek sistem teknologi perpajakan. Rija Pahlavi pada tahun 2025 memperluas cakupan analisis sentimen pada implementasi Cortex Administration System. Penelitian ini penting karena menunjukkan bahwa sistem negatif tidak hanya dipicu oleh besaran tarif, tetapi juga oleh kendala teknis dan kegelisahan masyarakat terhadap sistem baru. Primatrias et al. Pada tahun 2025 juga menambahkan dimensi lain dengan meneliti absen pajak daerah yang mengindikasikan bahwa isu perpajakan kini dilihat masyarakat sebagai beban kumulatif. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan di platform X, masih sedikit yang mengeksplorasi platform berbasis video seperti YouTube. Nur Rahma, Juraina dan Sanusi serta Armia pada tahun 2024 dalam studinya mengenai debat capres membuktikan bahwa kataleksis komentar di YouTube, teks panjang, penggunaan emoticon masif, dan diskusi mendalam beberapa signifikan dengan karakteristik teks singkat di X. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah penelitian dengan menggabungkan data dari dua platform serta mencakup dua aspek kebijakan sekaligus. Jadi berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini membedakan diri dengan melakukan konversi lintas platform YouTube dan X untuk menangkap spektrum opini yang lebih luas, tidak hanya dari teks singkat, tapi juga diskusi mendalam yang belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Lalu ke bab 3 yaitu metodologi
penelitian. Itu ada tahapan penelitian, yaitu pengumpulan data, pre-processing, pelabelan, pembagian data, permodelan, dan evaluasi. Lalu pertama itu ada pengumpulan data atau data collection. Data dikumpulkan menggunakan teknik scraping atau crawling. Sumber data diambil dari platform X atau Twitter dan kolom komentar YouTube. Data kunci atau keyword dicari berdasarkan referensi Shagian dan Feinem tahun 2024 dan Fahlevi et al. 2025. Kata kunci yang digunakan meliputi PPN 12%, naik pajak, Cortex, DJP online, dan Kemenku. Pre-processing data meningkatkan perbedaan struktur data YouTube dan X. Proses pembersihan dilakukan secara ketat, yaitu ada cleaning, yaitu menghapus username, hashtag, URL, dan angka. 2. Normalisasi slang, yaitu mengubah kata tidak baku, misalnya GMN atau fake dan fake menjadi baku. Hal ini krusial untuk data X, menurut Banggabean et al. 2025. Lalu ada stop removal, menghapus kata hubung. Namun kata negasi seperti tidak jangan dipertahankan agar makna kalimat tidak berubah. Hasan dan Bimbi 2025. Lalu ada stemming, mengembalikan kata ke bentuk dasar. Yang ketiga ada pelabelan data atau labeling. Pelabelan dilakukan ke dalam 3 kelas, positif, negatif, dan netral. Proses validasi label dilakukan secara manual dengan merujuk pada prinsip-prinsip perpajakan yang dijelaskan oleh Lala Febiola pada tahun 2021. Misalnya pasif, yaitu dukungan untuk membangun kemudahan sistem Cortex. Negatif yaitu keluhan harga barang, konsultan teknis, aplikasi, atau isu keadilan. Netral yaitu bertanya informasi dan atau berita dasar. Lalu ada pembagian data. Pembagian data itu dibagi menggunakan rasio 80-20, 80 data latih, 20 data uji, untuk menghindari overfitting sesuai standar yang digunakan dalam penelitian Rahmanto dan Al-Aziz pada tahun 2024. Lalu ada klasifikasi dan evaluasi. Klasifikasi menggunakan multinomial net bias. Model klasifikasi dalam penelitian ini dibangun menggunakan algoritma multinomial net bias. Metode ini dipilih karena efektivitasnya dalam mengklasifikasikan data teks berdimensi tinggi seperti opini publik di media sosial dengan asumsi independensi antar fitur atau kata. Rahmanto dan Al-Aziz 2024. Selain itu, algoritma ini dinilai mampu memberikan performa komputasi yang efisien dalam pemeriksaan dataset besar terkait isu kebijakan publik. Shagian dan Feinem tahun 2024. Untuk meningkatkan akurasi model, proses klasifikasi didahului dengan pembobotan kata menggunakan term frequency inverse document frequency. Nah, teknik ini membantu mengubah data teks menjadi representasi menarik yang relevan sebelum diproses oleh algoritma. Pada kasus ketidakseimbangan kelas data, metode seperti STORM juga dapat diterapkan agar model tidak
bias terhadap kelas mayoritas, Rahmanto dan Al-Aziz pada tahun 2024. Lalu ada evaluasi kinerja modal. Validasi kinerja modal dilakukan menggunakan confusion matrix. Tabel ini memetakan hasil prediksi sistem terhadap label untuk melihat distribusi kesalahan prediksi baik itu false positif maupun false negatif. Hasan dan Bimbi pada tahun 2025. Berdasarkan confusion matrix, evaluasi dilakukan menggunakan 4 metrik utama. Itu ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Yang pertama itu akurasi. Akurasi digunakan untuk melihat persentase keberhasilan model secara global dan memprediksi seluruh kelas sentimen. Meskipun menjadi indikator utama, penggunaan akurasi seringkali perlu disandingkan dengan metrik lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Penelitian dari Hasan dan Billy pada tahun 2025. Presisi yang kedua yaitu precision atau presisi. Presisi mengukur tingkat ketepatan prediksi positif yang dilakukan oleh model. Nilai ini krusial untuk memastikan bahwa sentimen yang diklasifikasikan sebagai positif atau negatif benar-benar relevan, bukan kesalahan deteksi. Manopo et al. 2025. Yang ketiga ada recall. Recall mengukur beberapa lengkap model dalam menangkap data yang relevan dari keseluruhan dataset. Metrik ini menunjukkan kemampuan sistem dalam meminimalkan informasi yang terlewat. Ziegian dan Painem pada tahun 2024. F1 score. F1 score merupakan rata-rata harmonik antara presisi dan recall. Metrik ini menjadi acuan penting ketika terdapat ketimpangan jumlah data antar kelas sentimen karena memberikan bobot yang seimbang antara ketepatan dan kelengkapan prediksi. Hasan dan Bimbi pada tahun 2005, Manopo et al. Pada tahun 2025. Ini ada daftar pustakanya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 15 jurnal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.